Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna H. Umar. Saya dari Fakultas Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan saya yang berjudul tentang peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas merupakan peradilan di mana terdapat dua anggota lapisan masyarakat yang berbeda yang bermasalah. Satu anggota masyarakat umum dan dua anggota masyarakat militer. Adapun tentang proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindakan pidana dalam perkara koneksitas diatur dalam beberapa peraturan selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) sebagai berikut. Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Acara pemeriksaan koneksitas diatur dalam bagian kelima melalui pasal 198 sampai pasal 203. Pasal 198 menyebutkan bahwa tindakan pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk justisiabel, peradilan militer justisiabel, peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila menurut keputusan menteri dan persetujuan militer. Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polri dan militer, auditor dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara-perkara. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama militer pertahanan dan keamanan dan Menteri Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 menentukan bahwa tindakan pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung. Perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dalam pasal 16 ini dijelaskan undang-undang memberikan kewenangan kepada militer pertahanan dan keamanan untuk persetujuan militer kehakiman menetapkan peradilan militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Apabila unsur militer melebihi unsur sipil, misalnya, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan yang lain daripada pengadilan umum, ialah pengadilan militer untuk mengadili perkara-perkara koneksitas. Jika dalam hal perkara diadili oleh pengadilan militer, maka susunan hakim adalah dari pengadilan militer dan pengadilan umum. Dalam hal ini, kepentingan dari justisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersanding. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 7/MPR/2000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Nomor 7 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 3 ayat 4 huruf A menyebutkan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk dan patuh pada kekuasaan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketetapan MPR ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung masalah koneksitas yang berkenaan dengan tindakan pidana sebagaimana telah diatur dalam hukum pidana dihapuskan, namun keadaannya terdapat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksanaan yang bertanggung yang tertuang dalam bentuk perundang-undang. Ketetapan tersebut belum dapat dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara pemeriksaan bagi anggota militer yang melakukan tindakan pidana dalam pelaksanaan koneksitas diatur dalam bab 11 dari pasal 89 sampai dengan pasal 94 KUHPA pasal
menentukan bahwa tindakan pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM, perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan auditor militer atau auditor militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk menyediakan perkara pidana. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim yang tetap terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tadi. Polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan auditor militer atau auditor militer tertinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk menyelidiki perkara pidana. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Militer, Hukum dan HAM. Dari bunyi pasal 89 ini terlihat bahwa untuk tindak pidana dalam perkara koneksitas terdapat 2 orang atau lebih yang bekerja sama atau bersama-sama melakukan tindakan pidana yang sudah mereka susun. Yang satu terdiri dari orang sipil yang tunduk pada lingkungan peradilan umum, sedangkan yang lain adalah orang militer yang tunduk pada lingkungan peradilan militer. Pasal pertanggungjawaban dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindakan pidana dalam perkara koneksitas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan yang signifikan mengenai kemampuan pertanggungjawaban. KUHP hanya memuat alasan-alasan yang terdapat pada diri si pelaku, sehingga perbuatan itu tidak dapat bertanggung jawab kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi pelaku yang jiwanya cacat atau terganggu, pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Di dalam pasal 44 KUHP sendiri, di sana dijelaskan dalam keadaan demikian pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak dan oleh karena itu tidak dapat menentukan kehendaknya atau perbuatannya sehingga dia tidak dapat dipidanakan. Oleh karena itu, dari batasan yang diberikan di atas tentang mampu bertanggung jawab, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang itu dapat dikatakan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang ia lakukan apabila dia benar-benar menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah merupakan suatu perbuatan yang salah atau dilarang menurut hukum dan undang-undang, namun tetap dia melakukannya dengan perbuatan yang sadar, maka hal itu ia dapat dipidanakan secara perbuatannya. Untuk orang-orang yang telah melakukan tindakan pidana secara sadar dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka akan dikenakan sanksi bagaimana diatur dalam pasal 10 hukum KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan pidana tersebut. Bagaimana yang diatur dalam buku 2 KUHP jenis-jenis pidana ini dapat diberlakukan terhadap anggota militer yang melakukan tindakan pidana dalam perkara koneksitas. Adapun jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut. 1. Pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurung, denda, pidana tutupan nomor 20 tahun 1946. Pidana tambahan, pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan beberapa barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim dalam rancangan KUHP yang dibuat untuk menggantikan KUHP sekarang yang merupakan warisan
penjajahan terhadap beberapa kali perbuatan sebagai berikut. Rancangan KUHP tahun 2008, ketentuan pasal 60 RU KUHP menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda, dan pidana kerja sosial. Urutan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 menentukan berat ringannya pidana tersebut. Sedangkan terhadap pidana tambahan, pasal 62 RU KUHP menentukan bahwa pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, dan pembayaran ganti kerugian dan memenuhi kewajiban adat. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan jika tercantum secara tegas dalam Penyidikan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang berdiri dari polisi militer, auditor, dan penyidikan dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara-perkara. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu. Menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dalam pasal 16 ini, jelas undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menetapkan pengadilan militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Apabila unsur militer melebihi unsur sipilnya misalnya, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada pengadilan umum ialah pengadilan militer untuk mengadili perkara-perkara koneksitas. Jika dalam hal perkara diadili oleh pengadilan militer, maka susunan hakim adalah dari pengadilan militer dan pengadilan umum. Dalam hal ini, kepentingan dari justisiabel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7/MPR/2000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 3 ayat 4. Huruf A menyebutkan prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketetapan MPR ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung masalah koneksitas yang berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana telah diatur di dalam hukum pidana dihapuskan, namun kendalanya terdapat pada peraturan perundang-undang yang menjadi aturan pelaksanaan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan. Ketetapan tersebut belum dapat dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara pemeriksaan untuk bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas diatur dalam bab 11 dari pasal 189 sampai dengan pasal 94. Pasal 49 menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan militer, pertahanan, dan keamanan, pidana kerja sosial. Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Cukup sekian penjelasan saya. Semoga dimengerti dan dipahami. Terima kasih.